Penyembahan yang sejati adalah lahir dari hati yang telah ditransformasi oleh kasih ilahi. Berapa banyak orang memperlihatkan gestur penyembahan, hadir di dalam ibadah di gereja, tetapi dia tidak sungguh menyembah, dia tidak ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, tetapi dia sedang memancing Tuhan dengan umpan yang kecil yang bernama persembahan, dengan umpan yang kecil yang bahkan bernama perpuluhan, dengan umpan yang kecil yang bahkan bernama kesetiaan untuk melayani, dan dia mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan, dan itu seringkali materi. Dan berapa banyak orang Kristen seperti ini dididik oleh gereja-gereja tertentu dengan mentalitas seperti itu. Kalau kamu memberi, kamu akan menerima lebih banyak lagi. Ini mentalitas seorang pemancing, bukan seorang penyembah. Seorang pemancing ingin dapat sesuatu yang lebih besar. Seorang penyembah dapat yang terbesar, yaitu Kristus, maka tak berikan sesuatu kepadanya yang sebenarnya tidak akan cukup untuk mengganti pengorbanan Kristus bagi kita. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi harus milih, mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, atau sebenarnya kita rindu untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tetapi orang Kristen modern menggabungkan keduanya. Kalau kamu mengabdi kepada Allah, kalau kamu jadi murid, maka dari murid kamu akan naik jadi sultan. Kita ditawarkan oleh pengajaran yang kamu dapat ini, itu pasti kamu dapat. Dan itu mempengaruhi semangat beberapa orang. Terlihat menyembah, terlihat kusuk, tetapi sebenarnya dia memancing sesuatu yang lebih besar terjadi di dalam kehidupannya, dan hasilnya uang. Itulah dosa yang membuat manusia berpusat pada dirinya, egosentris. Jadi saudara-saudara, krisis kehidupan itu akan mengungkapkan apa atau siapa yang sebenarnya bertahta di hati kita. Perhatikan, ketika situasi susah di dalam masa pandemi, ketika investasi gagal, ditipu orang, ketika mengalami sakit penyakit dan yang lainnya, kemudian yang muncul pertanyaan adalah, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah pelayanan, kok diizinkan sakit, kok diizinkan rugi, kok diizinkan ditipu orang. Beribadah, ikut Yesus. Tetapi guncangan kehidupan menunjukkan bahwa semua tentang dirinya, tentang keuntungannya, tentang kesehatannya, tentang kemakmurannya. Hati yang ditransformasi kasih ilahi itu akan berkata, saat ini dan di sini ku beri yang terbaik, karena Kristus, anak tunggal Bapa, diurapi untuk mati, sehingga kita dapat hidup sebagai anak-anak dari Bapa yang di surga. Ketika kehidupan mengecewakanmu, ketika kehidupan tak sesuai harapan, lihat salib itu dan ingatlah, ada seorang yang telah diurapi, bukan untuk jabatan yang bergengsi, tetapi ada yang diurapi untuk mati. Padahal seharusnya kita yang harus mati. Hati yang telah dijamah oleh kasih ilahi itu adalah hati yang ingin memberi yang terbaik kepadanya. Hati yang telah dijamah oleh kasih ilahi itu adalah hati yang kemudian mengenyahkan semua egosentrisme. Dan Tuhan bertahta di sini. Dan hati yang telah ditransformasi itu adalah hati yang tidak pernah berjanji nanti, tetapi kini dan saat ini. Aku menyatakan baktiku kepada Dia yang tersalibkan ganti.